mengatasi masalah tanpa Bapak Kapolri ini memberi contoh tentang perseteruan antara dua supporter sepak bola itu ya. Yang terjadi adalah salah satu sebenarnya ini adalah bukan sebuah grupnya tetapi lebih ke individu. Mereka melakukan sebuah tweet lah ya di situ sehingga menimbulkan massa untuk menyerang salah satu supporter yang lainnya. Hal-hal yang seperti ini nih kira-kira yang dimaksud dengan hate speech tadi. Nah, kita lihat contohnya ya, ini nih. Tweet ya nih, kalau menganggap final Piala Presiden di GBK takkan ada apa-apa, mungkin Anda bisa menyusul kawan Anda, Rangga. Tolak Persib main di Jakarta. Rangga itu waktu itu adalah salah satu bobotoh yang meninggal dunia waktu itu. Ya jadi begini, Kang Denny, saya kenalkan dulu saya. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya Ronald Surapraja dari kelompok anti kebencian Dede Lucu. Disingkat apa tuh? Kecian deh lu. Saya setuju dengan surat edaran dari Kapolri tentang hate speech ini. Karena itu adalah sebuah tindakan preventif. Tindakan pencegahan sebelum nanti terjadi gesekan berlebih di masyarakat yang akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah efek yang lebih bahaya lagi. Ya. Sebelum terjadi ditanggulangi dulu. Ya, saya mendukung pemberlakuan hate speech karena ada beda antara free speech dan hate speech. Kalau free speech itu mengutarakan apa saja. Ya, mengutarakan apa saja tapi akan akhirnya itu akan ada diskusi, akan ada debat yang ujung-ujungnya mencari solusi. Itu free speech. Kalau hate speech yang ada hanya menghujat yang ujung-ujungnya adalah koersi, kekerasan. Makanya tolong dibedakan antara kritik sama hujat. Kalau kritik itu akan ada evaluasi terhadap aspek negatif dari seseorang atau sebuah badan yang ujungnya akan ada saran untuk membangun. Iya. Kalau menghujat itu ada intensi menyerang pihak lain. Iya. Beda banget kan? Cuman kalaupun ini diberlakukan tolong jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Biasanya kan begitu ya. Ya. Cuman jangan sampai masuk ke ranah media media massa. Kalau masih di sosmed saya setuju Kang. Karena sosial media masih ada terbatas lah ya, hanya beberapa. Tapi orang. kalau pelarangan ini sampai ke media massa ini yang agak saya takutkan. Media massa kembali. bukannya punya undang-undang tersendiri nah, kan? itu dia, karena media massa punya lembaga sendiri, punya undang-undang sendiri. Iya, walaupun media massa ini dikuasai oleh orang-orang politik misalnya, tapi tetap saja mereka harus mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat karena mereka mempergunakan paling tidak frekuensinya atau nggak media cetaknya juga berlaku untuk umum seperti itu mungkin ya. Oke, kalau orang matang dalam berpikir secara emosional dia akan mengkritik. Orang yang belum matang dia akan menghujat. Iya. Makanya saya setuju. Dan kemarin saya baru pulang dari Jawa Timur, Kang Denny. Kemarin saya datang ke sebuah situs bekas Kerajaan Medang. Tahu nggak raja yang paling terkenal dari Kerajaan Medang? Sebut dulu huruf depannya apa? MS. M. Salah raja terbesar Kerajaan Medang itu adalah Empu Sindok. Hah? Empu Sindok. Empu Sindok. Empu Sendok. Empu Sindok. Ya. Garpu Misupit nggak ikut. Nah, ini namanya baru Empu dapat Sendok. sendoknya. Saya ngomong sama Bapak, saya ngomong sama Pak Roy. Ya tapi saya mau luruskan dong. Luruskan gimana? Bang Jarwo, gua tahu rasanya dicolongin materi gua nih. Ya, emang dia suka colong materi orang. Daripada Bapak nyolong ayam saya. Jadi Empu Sindok itu punya adik. Punya adik namanya? Empu Garpu. Tuh kan diambil ya. Jadi waktu itu. Kang Ronald. Kenapa Neng? Empu Sendok kan juga punya bapak. Siapa? Empu Centong. Centong, iya benar. Iya. banget mukanya, Pak. Kalau udah Makasih. kalau makan Makasih, Empu aku jadi Centong, malu. biasanya minta empulangin, Pak. Iya, kalau dipinjam. Iya. Kalau dipinjam pakai empulangin itu. Berarti bisa ke atas tuh Pak. Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Apa ke atas apa? Pak, ini yang salah tolong jangan diteruskan lah. Iya. Ya. Siapa bilang sendok, centong, garpu itu empuk? Keras semua itu. Empuk. Hah? Empuk. Empu itu orang sakti. Empuk bantal daripada sendok. Yang ke atas tuh empuk apa? Puncak. Kurang Pak, kurang.
Kasihlah lumayan. Saya kemarin baru pulang dari Itali, Kang Denny. Ah, Saya bertemu dengan seorang, dia ini memang ahli sosiologi yang suka membuat novel-novel silat. loh gimana sih? Namanya Alessandro Di Copinho. Jadi tentang hate speech, Iya. tentang kekerasan. Dia menulis dalam bahasa Itali. Petengo raiso ngilang no petengo. Mungtresno karoiso. Sengito raiso ngilang no sengito. Mungtresno karoiso. Dia bilang, kegelapan tidak bisa menghilangkan kegelapan. Hanya cinta yang bisa. Termasuk kebencian. Tidak bisa menghilangkan kebencian. Hanya cinta yang bisa. Mungtresno karoiso. Nah, Jadi buat apa menebarkan kebencian? Gak ada gunanya. Mending tebarkanlah cinta kasih. Ini bukan Iya. filsuf nih Pak nih, Ki Mantep yang ngomong. iya, Enggak, ini Empu Sindok tadi pindah Itali. pindah ke Itulah Itali. pokoknya. Jadi pada prinsipnya jangan memang menebarkan atau menyebarkan kebencian. Pak, kalau orang dulu begini, lu jangan benci-benci media. Heeh. Taruh cinta lu. Iya betul. Karena gitu, batasnya Pak. tipis, Meng. Karena Benci sama hati cinta itu. benci Tipis. dengan cinta itu bedanya tipis, Meng. Di sini di hati kita. Dia sudah menempati hati kita secara tidak langsung. Kalau biasa-biasa aja, kalau kamu benci pasti kamu ingat semua. Benci dan cinta itu ada di organ yang sama, di hati. Di hati. Masa sih? Bisa Nah, berubah. makanya ngapain lagi Kapolri menurunkan surat itu? Biarin aja ntar lama-lama dia pada pacaran, Pak. Masalahnya, Meng, kalau di situ tuh kalau nanti orang juga jangan terlalu cinta, nanti bisa jadi benci. Seperti itu karena dia kecewa. Saya mau tanya Sisi, kalau Sisi gimana? Setuju? Saya tidak setuju. Saya ini dari mana hater yang terlambat melulu. Wuh, disingkat? Terlalu. Woi. Gimana menurut Sisi? Saya tidak setuju pokoknya. Surat edaran itu nggak jelas sekarang batasannya di mana. Orang sekarang kita sebagai generasi muda ya nggak sih? That's right, Generasi muda tuh semuanya harus di-post, nggak Betul. boleh nggak ada yang di-post. Mau senang, mau sedih, mau benci semua di-post. Lagi nangis aja, Di-post, bukan ambil tisu tapi ambil foto. Iya. Kita foto air mata dulu kan, Iya, baru betul. di-post. Aku sedih banget karena aku diputusin mantan. Iya kan? Udah mantan diputusin gimana sih? Iya, benar. Pokoknya sedih banget, intinya kita semua tuh harus ngepost semuanya. Kalau misalnya misal kayak aku gini, aku kan hobinya terlambat. Misalnya aku waktu kuliah terlambat masuk kelas. Iya. Udah terlambat masuk kelas, dihukum guru, aku curhat di sosial media, bisa masuk penjara. Kasihan banget orang-orang kayak aku. Udahlah dihukum masuk penjara, iya kan? Kamu ngerti gak sih, Us? I understand, babe. Kenapa Sih. harus ke sana? Orang terdekat kan ada. Bukan, aku mencari yang umurnya sama. Pak Denny boleh saya pindah dari sini, Pak? Boleh, Pak. Keluar, Pak. Oh, jangan Boleh. dong. Intinya saya nggak setuju karena batasannya nggak jelas. Sampai di mana? Nggak jelas bagaimana. Ini takutnya sebenarnya Nggak juga jelas dong. dengan adanya hate speech ini takutnya dipakai untuk kan sekarang menjelang yang namanya pilkada, dipakai untuk yang namanya rumors lah atau fitnah-fitnah yang muncul. Nah, intinya saya nggak setuju itu aja. Jangan-jangan ini cuma pengalihan dari isu-isu yang udah ada, Kang. Gak Ya, tahu juga kan? betul. Dalam hal begini, kalau ada misalnya pengaduan, ini kan delik aduan Pak Denny ya. Kalau ada misalnya Iya, orang kalau merasa misalnya- terganggu dengan ujaran yang menandung kebencian itu, tapi akan diusahakan sebelum masuk ke ranah hukum, dilakukan mediasi juga Pak Denny. Iya. Enggak, katanya walaupun tidak ada delik aduan, polisi bisa langsung menangkap, Betul. Pak. Karena itu tugasnya. Tapi batasannya Kata seperti itu. apa? Kan nggak jelas. Kalau sudah mulai akan menjadi meresahkan satu kelompok yang satu dengan yang lainnya atau enggak juga, ini salah satunya juga melindungi kaum-kaum minoritas. Seperti itu. Ini juga yang harus dilindungi supaya tidak terjadi efek-efek kebencian yang bisa menghancurkan, misalnya seperti yang terjadi di beberapa tempat Iya, ini terpencil orang-orang ini. yang tidak setuju ini orang-orang yang parno, ketakutan yang memang otaknya udah penuh dengan hal yang nggak bener. Tapi Komeng setuju nggak dengan yang dikatakan oleh Sisi? Ya sebenarnya setuju nggak setuju, Pak. Kalau secara ininya sih sebenarnya nggak usah, diberi kebebasan saja. Nah, Tapi tapi apa, Pak? kalau dikasih kebebasan kan justru itu akan menimbulkan orang-orang yang tadinya tidak tahu ada fitnah seperti itu bisa menimbulkan kebencian kepada orang yang dituju oleh si orang yang menyebarkan kebencian itu. Baru polisi tangkap, Pak. Kalau sudah menimbulkan itu. Kalau baru gelagat, jangan. Kalau timbang saya ngirim gambar Pak Jarwo mukanya saya kasih tanduk 6, jangan marah. Komeng for presiden. Oh. Saudara Komeng. Saudara dari mana Bapak sama saya? Kasihan. Saya juga nggak mau tahu.
Lah, Nggak mau saya bersaudara dengan Anda. Lah kenapa Bapak ngakuin saya saudara? Ya biasa dipanggil dalam hal-hal yang resmi kan seperti itu. Yang lain boleh saudara. Bapak kan sodako. Tujuan dari SE itu, surat edaran dari Kapolri itu untuk mencegah preventif. Enggak Nggak usah. preventif Betul. apaan sih? Mana sih? Preventif sebelum destruktif. Betul Pak Jarwo? Betul. Ah, mendingan Jarang-jarang saya satu sepakat sama dia. ya dilihat dulu orang niatnya apa. Kadang-kadang niat semua tergantung dari niat kalau bahasa agama, Pak. Iya. Saya mau ngatain Pak Jarwo mirip apa ke. Enggak ada rasa kebencian, Pak. Bapak nggak usah bilangin ya. Itu kan tergantung dari niat. Niat saya nggak ada apa-apa, Pak Jarwo. Yang bilangin ya, Pak ya. Iya. Itu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Jarwo itu kalau misalnya kebencian diutarakan dengan Diumbar. bahasa bunga gitu. Tetapi Betul. tetap aja itu bukan kebencian namanya. Itu kan tadi sudah dijelaskan oleh seorang Rohendi ini bahwa ada kritik, ada juga hujatan. Kalau ini kan mengarahnya adalah ke hujatan yang bisa menebarkan kebencian. Tapi bisa juga Pak omongan Pak Jarwo itu menebarkan bunga bisa jadi kebencian, Pak. Kalian Kalau- dikirimnya bunga bangke. Iya nggak, Kek? Tapi bunga bangke itu walaupun bau tetap dikunjungi sama orang banyak. Ah, orang nggak ada kerjaan itu mah. Nah, kebencian itu juga tergantung dia menunjukkannya ke arah mana. Nah. Tapi tadi yang dibilang oleh Pak Jarwo juga ada sebelumnya itu ada mediasi. Betul. Yang jadi permasalahannya sekarang kan Kapolri sudah melakukan yang namanya surat edaran itu supaya para Kapolda dan staf-staf di bawahnya itu semuanya Paham. mengerti. Betul. Satu, maksudnya tidak terpecah-pecah oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Begitu. Betul. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi